tentang viral 19 detik. Kita tahu pada saat itu, satu hari sebelum kepulangan dari ulama Habib Rizik Syihab, kemudian muncullah video ini dan rame trending di mana-mana. Kita bisa amati bahwa bisa jadi kemunculan dari konten ini, konten video porno ini, untuk mengalihkan fokus masyarakat dari kepulangan Habib Rizik. Nah, ini merupakan agenda setting atau agenda dari media bagaimana untuk mengalihkan fokus opini publik. Di Indonesia banyak sekali orang yang mengakses video porno ini, terutama ketika dulu sebelum masa pemblokiran sekitar tahun 2013, 14, 15, sekitar 500 halaman. Ya, kalau misalnya dikategorikan hampir sama lah, sekitar 21 ribuan lebih. Dan ketiga ini semuanya viral di Twitter dan bahkan beberapa di YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel Perbesar Kampung, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik ini dan juga menonton video ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan selalu, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan selalu kemudahan-kemudahan Allah SWT. Oke teman-teman, video kali ini kita akan bahas seputar tentang sesuatu yang banyak orang penasaran atau sesuatu yang banyak orang cari. Jadi kita akan bahas tentang fakta dan teori dari video porno di Indonesia, karena di sini banyak sekali hal yang kita temui, banyak sekali hal yang menarik, dan tentunya ini juga bisa akan kita sharingkan ke Mas Bray semua di sana, dan tentunya semoga ini bisa menjadi satu informasi yang bermanfaat, satu materi yang juga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita masuk pada fakta yang pertama, kita akan berubah dulu studio ini. Oke, 1, 2, 3. Dan kita akan munculkan screen materi di pinggir saya di sini. Kita mulai dengan materi pertama, yaitu tentang fakta pertama dari video porno di Indonesia. Yaitu nggak tahu kenapa ya, ini hasil riset, yaitu konten yang berbau tentang syur, yang berbau tentang porno itu biasanya selalu viral. Jadi konten yang berbau video porno, berbau syur, berbau intrik-intrik intim dan sebagainya, itu biasanya selalu viral dan banyak sekali yang dicari. Banyak sekali di kolom-kolom komentar yang ketika viral video itu banyak sekali yang berkata, begiling dong. Oke, mungkin Anda salah satunya ya. Saya sudah ambil contoh. Kita ingat bahwa di 2019 ada video yang terkenal dengan hashtag Banyuwangi. Itu ada satu video yang viral karena pemerannya itu ada salah satu influencer atau satu YouTuber. Dan yang kedua itu kita sempat beberapa waktu yang lalu sempat viral, itu ada Farakan 01. Teman-teman bisa ingat. Dan yang ketiga itu contoh yang ketiga ada, sampel yang ketiga ada video 19 detik dari salah satu artis Indonesia. Dan ketiga ini semuanya viral di Twitter dan bahkan beberapa di YouTube. Di YouTube sempat viral, yang 19 detik itu viral di YouTube ya, dan yang dua tadi itu trending topik di Twitter, artinya dalam waktu sekian jam itu dibicarakan lebih dari 5.000 tweet. Oke, ini jadi fakta yang pertama adalah konten video porno di Indonesia biasanya selalu viral. Atau kenapa nih, orang Indonesia sangat gemar sekali, sangat gatal sekali mungkin jarinya ketika ada video yang berbau tentang seks. Next, kita lanjut ke fakta yang kedua, yaitu tentang akses dari video porno ini. Ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang mengakses video porno ini, terutama ketika dulu sebelum masa pemblokiran sekitar tahun 2013, 14, 15. Itu menurut beberapa survei yang dilakukan oleh situs dewasa atau situs porno Pornhub, itu mengatakan bahwa Indonesia berada di urutan kedua yang paling banyak mengakses halaman tersebut. Luar biasa menarik. Tapi di sini hal menariknya lagi, kita akan terusin dari salah satu survei. Survei ini memperlihatkan tentang situs-situs mana yang sering banyak orang kunjungi. Dari 20 besar terdapat 3 situs dewasa yang sering dikunjungi. Salah satunya ada Pornhub, ada Xvideos, dan xnxx.com.
itu situs porno yang banyak orang kunjungi dan masuk 20 besar situs yang dikunjungi, yang banyak dikunjungi. Pornhub berada di urutan 7, Xvideos berada di urutan ke-9, dan terakhir nxx.com berada di urutan ke-13. Nah, menariknya saya survei ini karena tuntutan riset ya. Jadi saya masuk ke link tersebut dan awas, saat ini link tersebut sudah tidak bisa diakses karena sudah diblokir oleh pemerintah. Jadi tidak bisa diakses dengan mudah. Tapi karena kebutuhan riset, saya masuk untuk melihat. Untuk melihat apa? Untuk melihat tag. Ternyata teman-teman, saya riset di situs tersebut, tag yang mengatakan Indonesia atau dengan kata Indonesia itu sangat banyak sekali. Hasil riset saya di situs NXX, yaitu tag yang dengan kata Indonesia itu muncul sekitar 25.000 lebih kata atau 25.000 pilihan lah. Banyak sekali untuk sekelas Indonesia yang mayoritas kita tahu muslim, dan saat ini sudah dilarang ketat sekali aturannya tentang pornografi. Dan saya juga riset ke situs yang selanjutnya, yaitu di situs Xvideos, itu pun sama. Jadi sekitar 25.000 ke atas, tapi rata-rata di 25.000-an, 25.000 tag nama Indonesia. Jadi kalau misalkan diklik itu berisi tentang konten-konten yang berbau dengan Indonesia. Jadi kita tahu kan tag itu tautan sesuatu yang identik dengan video tersebut. Dan di situs terakhir pun sama, di Pornhub itu ini memang tidak ditunjukkan nominal angkanya, tapi ada halamannya, itu ada sekitar 500 halaman ya. Kalau misalnya dikategorikan hampir sama lah, sekitar 21 ribuan lebih seperti itu. Jadi ternyata tag dengan Indonesia di situs-situs Pornhub, di situs-situs porno, di situs-situs dewasa itu banyak sekali. Dan kita tahu bahwa beberapa hari ini viral juga, ramai juga diperbincangkan, ada pasangan yang mereka memang membuat konten video porno dan sengaja menjualnya ke situs Pornhub. Dan menurut mereka melakukan itu karena dengan motif ekonomi. Dan ternyata mereka sudah membuat 26 video, dan dari 2020 sampai sekarang mereka sudah mendapatkan 19 juta lebihan, dan mereka dapatkan itu dari jumlah penayangan yang diputar di situs tersebut. Jadi ternyata ada juga yang mendapatkan keuntungan dari penjualan video mereka ke situs-situs tersebut. Banyak sekali ternyata kalau misalkan kita riset, tapi ini bahaya. Tapi saya sengaja tidak riset dari bagian ini karena apa? Karena bahaya. Karena saya belum menikah. Jadi akses orang Indonesia terhadap video porno ini sudah banyak sekali, dan buktinya juga tag tautan yang disediakan di situs-situs itu tentang atau mengenai Indonesia itu juga sudah banyak, ada sekitar 25 ribuan lebih. Nah, itu adalah fakta yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga, dan di sini saya tidak ingin mengatakan fakta, tapi saya ingin mengatakan teori. Jadi yang ketiga yaitu teori mengenai video porno. Ada satu teori yang hasil riset pada 2012, ada satu media yang mengatakan bahwa video porno bisa digunakan untuk agenda setting atau pengalihan isu. Menariknya di mana? Kita akan uraikan dulu dari apa itu teori agenda setting. Jadi teori agenda setting ini merupakan salah satu ilmu dalam ilmu komunikasi, yaitu kita tahu bahwa media, di agenda setting media memiliki peranan sangat penting untuk mengontrol ketertarikan publik, untuk mengontrol konsumsi publik terhadap informasi. Sebagai contoh kasus, ketika ada kasus ayam muncul, maka media memiliki peranan penting untuk mengasah, untuk juga memperdalam kasus itu, informasi tentang kasus itu, atau juga untuk mengalihkan kasus itu dengan kasus yang lain. Nah, itu contoh salah satu dari teori agenda setting. Apa kaitannya dengan video porno? Contohnya yaitu ketika ada kasus besar mengenai tentang korupsi, skandal pejabat dan apapun yang besar, kemudian di sini media mempunyai peranan penting yang bisa mengalihkan opini tersebut, karena pada sebelumnya opini publik, opini pemirsa, opini netizen
dia fokus kepada skandal korupsi atau kriminalisasi ulama dan sebagainya. Kemudian di sini peran media ini bisa mengalihkan atau memfokuskan atau merubah haluan fokus opini tersebut. Misal contohnya dengan konten atau diviralkannya video porno. Kenapa video porno? Karena video porno memiliki daya tarik, daya sinyal yang kuat untuk merubah perhatian publik. Pada saat itu media tidak lagi memberitakan tentang skandal korupsi, kriminalisasi ulama dan sebagainya, tapi media terus-terusan memberitakan tentang konten porno yang viral tadi, yang viral tersebut, dari mulai medsosnya di up, dari mulai berita online dan juga berita mainstreamnya di up, sehingga pemirsa juga netizen juga pembaca online itu mereka teralihkan fokusnya ke konten atau video yang viral tersebut, sehingga opini di sana sudah berubah, tidak lagi fokus ke skandal tadi, tapi mereka sudah berubah ke konten viral porno. Apakah juga sudah ada di realitanya? Hasil riset saya ada, tapi kita harus disclaimer bahwa saya tidak mengatakan bahwa ini ada yang men-setting atau ini merupakan berita settingan, tidak, tapi ini hanya salah satu contoh yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah terjadi. Oke, contohnya dari 3 konten yang viral tadi, viral Banyuwangi. Pada saat itu media gencar-gencarnya sekali memberitakan terkait tentang hasil putusan dari KPU kalau nggak salah ya. Pokoknya pada saat itu politik di Indonesia sedang panas-panasnya dan opini publik tertuju pada itu. Nah, kemudian pada saat itu muncullah video tentang konten ini, konten porno ini, dan mulailah diviralkan konten ini dan juga sedikit membuat teralih dari opini publik. Terlepas dari ini muncul secara sendiri atau dimunculkan, karena walaupun dia muncul sendiri, kemudian ada yang viralkan, kemudian ada yang membuat viral, itu pun sama. Jadi konsepnya sama. Jadi seperti itu. Nah, pada saat itu fokus dari Pilpres itu sedikit teralihkan pada konten ini. Makanya mereka diberi julukan pemersatu bangsa. Nah, itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu tentang viralkan 01. Pada saat itu kita tahu bahwa sedang ramai tentang Demokrat yang dikudeta, juga sedang ramai tentang 3 periode presiden. Ketika rame-ramenya Demokrat yang sedang dikudeta, kemudian muncullah video ini dan viral di media sosial, dan media berani memberitakan tentang video ini. Kemudian sedikitnya opini publik yang tadi mereka fokus ke kudeta Demokrat teralihkan ke konten video Farhan 01 ini. Dan yang contoh yang ketiga yaitu tentang viral 19 detik. Kita tahu pada saat itu 1 hari sebelum kepulangan dari ulama Habib Rizik Syihab, kemudian muncullah video ini dan rame trending di mana-mana. Kita bisa amati bahwa bisa jadi kemunculan dari konten ini, konten video porno ini, untuk mengalihkan fokus masyarakat dari kepulangan Habib Rizik. Nah, ini merupakan agenda setting atau agenda dari media bagaimana untuk mengalihkan fokus opini publik. Oke guys, jadi itu adalah fakta dan teori mengenai video porno di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Bisa juga nimbrunglah di komentar ya. Jadi seperti itu saja konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kita bertemu di konten selanjutnya, di bedahan selanjutnya. Assalamualaikum.